Shalom, salam sehat, salam kebajikan bagi kita semua yang Tuhan kasihi. Kita telah sampai kepada ibadah Jumat Agung. Tapi sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami datang menyembah dan bersyukur kepada-Mu atas segala kebaikan dan kemurahan. Pada saat ini dalam ibadah Jumat Agung, ajari kami mengerti akan makna pengorbanan, sehingga kami hidup di dalam kasih yang Tuhan Engkau nyatakan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang Tuhan kasihi, kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan dalam ibadah Jumat Agung pada saat ini, yaitu tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal 23 ayat 44 sampai dengan ayat 48. Demikian firman Tuhan. Yesus mati. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Sampai di sana pembacaan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi di dalam Kristus Yesus, apa yang pasti yang akan diterima oleh manusia? Yang pasti dan yang tidak bisa dihindari oleh manusia, siapapun dia, entah dia kaya, entah dia miskin, entah dia pintar ataupun bodoh, tetapi semua orang pada hakikatnya akan menerima yang namanya kematian. Bahkan bagi iman Kristen, kematian menjadi sebuah langkah awal baru untuk mendapatkan kehidupan yang baru. Tanpa kematian, maka tidak akan ada kehidupan yang akan kita terima. Kebenaran firman Tuhan pada saat ini dalam ibadah Jumat Agung, kita mengerti dan kita memahami bahwa di mana dalam ibadah Jumat Agung kita mengenang, kita mengingat kembali bagaimana kematian yang terjadi, yang dialami oleh Kristus. Bagaimana Kristus harus mati di tiang gantung, disalib, dan harus menerima penghinaan itu. Itu bukan karena keberdosaannya, tetapi semata-mata karena keberdosaan aku dan Bapak Ibu semuanya. Yesus mati menjadi tumbal atas keberdosaan kita. Jemaat Tuhan, dalam Kristus Yesus, kita melihat, kita membaca dalam renungan kita, dalam khotbah kita pada saat ini, bagaimana Yesus mati. Dalam kitab Lukas dikatakan ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Ketika orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi
telah membuat sebuah konspirasi jahat. Konspirasi yang mereka buat sampai kepada akhirnya terjadi tumbal. Tumbal dari konspirasi jahat yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, ahli Taurat dan Farisi, orang-orang yang tidak suka kepada Yesus, menjadikan Yesus tumbal daripada konspirasi itu. Konspirasi yang mereka bangun bersama dengan Judas Iskariot dan juga orang-orang yang kecewa akan Yesus sampai kepada mengorbankan anak manusia itu. Bahkan orang-orang yang tidak suka akan diri Yesus, kematian Yesus mereka anggap menjadi kemenangan bagi mereka. Tetapi mereka tidak memahami bahwa kematian yang terjadi dalam diri Yesus justru itu bukan kemenangan mereka, tetapi itu justru kemenangan Allah. Justru ketika Kristus mati di kayu salib, maka sebenarnya di sana keadilan Allah ditegakkan, kasih Allah dinyatakan. Maka kuasa dosa yang selama ini menggerogoti kehidupan setiap orang yang percaya, menggerogoti setiap kehidupan elemen-elemen yang ada di dunia ini, ditaklukkan lewat kematian Kristus. Akan tetapi Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, yang bisa kita lihat dari kebenaran firman Tuhan ini, ketika Kristus akan mengalami kematian di kayu salib, dunia ini juga berduka. Itu boleh kita lihat. Dikatakan lalu kegelapan menutupi seluruh daerah itu sampai jam 3. Ini menunjukkan bagaimana sebenarnya dunia ini pada saat itu berduka. Oleh karena anak manusia yang tidak berdosa, oleh karena anak Allah yang tunggal itu menjadi korban oleh karena kejahatan manusia. Menjadi korban oleh karena dosa-dosa yang kita perbuat. Maka dunia juga berduka. Kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Tidak ada terang. Kesedihan justru yang terjadi. Bahkan dikatakan matahari tidak bersinar. Akan tetapi Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, tabir bait suci terbelah dua. Kematian yang dialami oleh Yesus membuka sekat, membuang pemisah antara yang maha kudus dan yang tidak kudus dalam tabir bait Allah. Semuanya terbelah dua. Artinya seperti apa? Lewat kematian Kristus, tidak ada lagi yang spesial. Semuanya menjadi sama di hadapan Allah. Tidak ada lagi pemisah. Semuanya menjadi dipersatukan kembali dengan Allah. Tidak ada lagi imam-imam yang terkhusus yang harus memberikan persembahan-persembahan. Tetapi justru Yesus sendiri menjadi korban persembahan itu. Maka tabir bait suci terbelah dua. Terbelah dua. Tidak akan ada lagi hambatan bagi setiap orang yang mau datang percaya kepada Yesus. Lalu Yesus pun berseru. Dengan kemanusiaan yang ada di dalam dirinya, Yesus sampai kepada ajalnya. Dia menyerahkan hidupnya kepada Bapa. Dia katakan, ya Bapa, ke dalam tanganmu lah aku serahkan nyawaku. Pada saat itu, Yesus pun meninggal sebagai manusia. Yesus pun akhirnya menerima hukum dosa sekalipun dia tidak berdosa. Bapak Ibu yang Tuhan kasih dalam Kristus Yesus, apa yang terjadi ketika Yesus meninggal? Boleh kita melihat, maka pada saat itu juga ketika Yesus mati, maka pada saat itu juga ada pertobatan di sana. Dalam ayat yang ke-47 dikatakan, ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya,
Ada kesaksian iman di dalam dirinya. Dikatakan sungguh orang ini adalah orang benar. Yang selama ini dia mendengarkan bahwa Yesus itu adalah pengkhianat. Bahwa Yesus itu adalah akan bersengkongkol ingin menghancurkan kerajaan Romawi. Bahwa Yesus itu juga difitnah, akan meruntuhkan bait Allah dan membangunnya dalam pemahaman-pemahaman orang Yahudi yang salah. Konspirasi-konspirasi yang begitu menyudutkan Yesus, sampai akhirnya Pilatus tidak berani mengambil sikap, sekalipun Pilatus sendiri tahu bahwa Yesus itu tidak bersalah. Tetapi dia cuci tangan atas semuanya itu. Dia tidak mau mengambil resiko. Maka Yesus disalibkan. Dan biasanya di dalam pemahaman orang Romawi, siapa yang disalibkan itu merupakan pengkhianat yang mau menggulingkan kerajaan Romawi. Hukuman yang layak bagi pengkhianat adalah hukuman salib. Maka ketika Yesus disalibkan, sebelum Yesus mati, dalam pemikiran seorang kepala pasukan ini melihat, memandang bahwa apa yang diterima oleh Yesus itu adalah layak. Akan tetapi setelah dia mengikuti seluruh alur cerita itu, bahkan ketika dia melihat Yesus disalibkan, maka pemikiran yang selama ini mengatakan bahwa Yesus itu adalah orang jahat, orang berdosa, akhirnya berubah. Seketika itu juga, tidak berselang waktu, seketika itu juga ketika Yesus sudah menyerahkan nyawanya, maka pertobatan terjadi bagi kepala pasukan. Dia katakan, sungguh orang ini adalah orang benar. Yang kedua yang banyak bertobat, boleh kita lihat dari kebenaran firman Tuhan ini, yaitu ayat 48. Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Mereka merasa menyesal. Mereka merasa dibodohin oleh ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang tidak suka kepada Yesus. Mereka terprovokasi. Mereka yang mengatakan, sembahlah Tuhan ini, hosana, termulialah engkau, karena mereka mengenal segala perbuatan yang Yesus lakukan. Tetapi ketika mereka mendengar hasutan dari orang-orang yang tidak suka kepada Yesus, mereka seketika itu juga berubah. Mereka justru berteriak, salibkan dia. Dan ketika Pilatus mengatakan, aku tidak menjumpai kejahatannya, mereka tidak mau tahu. Namun dalam seketika itu juga, kematian Kristus di kayu salib membuat mereka menyadari akan keberdosaan mereka. Membuat mereka menyadari bahwa apa yang mereka lakukan, apa yang mereka ikuti dari pengajaran orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang tidak suka kepada Yesus, mereka akhirnya menyesal dengan semuanya itu. Mereka memukul-mukul diri, tanda mengatakan bahwa mereka bersalah telah menyalibkan Yesus. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, mungkin kita tidak bisa secara langsung melihat peristiwa penyaliban itu, tetapi oleh kesaksian iman dari para penulis Alkitab, kita merasakan, kita ikut mengalami pertobatan itu. Kita ikut mengalami kesedihan itu. Tetapi yang harus kita sedihkan bukan karena kematian Kristus, tetapi yang harus kita sedihkan pada saat ini adalah oleh karena keberdosaan kita. Kalau seandainya kita tidak berdosa, Kristus tidak akan disalibkan. Tetapi yang paling miris terjadi pada saat ini, Yesus sudah disalibkan. Dia sudah menyadari bahwa Yesus disalibkan, tapi tidak ada pertobatan di dalam dirinya. Kepala pasukan, orang banyak yang mempersaksikan semuanya peristiwa itu, mereka bertobat. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus, dalam ibadah Jumat Agung pada saat ini,
kita diberikan sebuah tema. Dikatakan Yesus menyerahkan nyawanya. Kepada siapa Yesus menyerahkan nyawanya? Yang pertama sekali yang harus kita pahami, Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memberikan keselamatan bagi setiap orang yang berdosa. Yesus menyerahkan nyawanya. Yesus menyerahkan nyawanya supaya aku dan Bapak Ibu semuanya mendapat keselamatan yang kekal, mendapat hidup yang kekal. Yesus menyerahkan nyawanya menjadi sebuah bukti kebesaran kasih Allah yang telah Tuhan nyatakan ke dalam kehidupan kita. Yesus menyerahkan nyawanya, Bapak Ibu, bagimu, bagiku. Oleh karena kejahatanmu, oleh karena kejahatan kita, Yesus harus rela digantung di kayu salib, menjadi hukuman yang hina harus dia terima. Salib, lambang yang hina, tetapi seketika itu juga menjadi lambang perdamaian antara kita dengan Allah. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, yang kedua yang harus kita pahami dari kebenaran firman Tuhan ini, ketika Yesus sudah menyerahkan nyawanya untuk tebusan atas keberdosaan kita, bagaimana dengan kita? Apakah kita mau menyerahkan nyawa kita untuk hidup benar di hadapan Tuhan? Ini menjadi sebuah panggilan iman bagi kita. Bagaimana Yesus yang sudah disalibkan itu memberikan keselamatan yang utuh bagimu. Jadi kenapa kita masih sering sekali selalu meninggikan hati, menganggap bahwa diri kita ini adalah hebat, menganggap bahwa karena kekuatan kita segala sesuatunya kita terima. Dan bahkan kita sering sekali menyogok Tuhan, supaya Tuhan memberkati kita, supaya Tuhan membenarkan segala keberdosaan kita. Tuhan tidak perlu kita sogok. Karena sesungguhnya apa? Sesungguhnya segala perbuatan yang kita lakukan itu tidak akan bisa membuat diri kita selamat dari hukuman dosa. Tetapi karena Yesus sudah menyerahkan nyawanya di kayu salib, maka keselamatan itu layak aku terima. Layak Bapak Ibu semuanya terima. Layak kita terima di dalam Dia. Menyerahkan nyawa yang Yesus perbuat, ini merupakan sebagai bentuk cinta kasih-Nya yang begitu luar biasa bagi kita. Ini merupakan sebuah bentuk pengorbanan yang benar-benar nyata. Ini menunjukkan kasih-Nya yang begitu utuh bagi kehidupan kita. Yesus tidak menginginkan kita satupun di antara kita yang meninggal. Cukup Dia yang meninggal di kayu salib. Yang cukup Dia yang menjadi korban atas keberdosaan kita. Jangan mau lagi kita mengorbankan diri kita, menjual nyawa kita untuk dosa, untuk uang. Jangan lagi kita menjadi hamba uang. Jangan lagi kita menjadi pencilat. Jangan lagi kita menjadi ikut teori-teori konspirasi yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak Tuhan. Nyatakan di dalam kehidupanmu bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia sudah menyerahkan nyawanya bagimu dan bagiku. Katakan ini semuanya dalam hatimu, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Sesali segala keberdosaanmu. Bertobat engkau, Bapak Ibu. Kembali engkau ke jalan yang benar. Karena yang Tuhan inginkan adalah pertobatan kita. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, yang terakhir sekali yang harus kita imani dari kebenaran firman Tuhan ini, Yesus menyerahkan nyawanya. Yesus menyerahkan nyawanya. Ini menjadi sebuah bukti akan ketaatan dan kesetiaannya kepada Allah. Dia anak, Dia Allah, tetapi Dia taat di dalam menjalani segala sesuatu. Bukan tidak bisa Yesus menurunkan segala malaikatnya untuk melepaskannya dari kayu salib. Tetapi oleh karena ketaatan di dalam misinya menyelamatkan kita, Dia rela menerima semuanya itu. Kematian Kristus menjadi kemenangan bagi kita. Kematian Kristus menjadi sukacita bagi kita. Kematian Kristus menjadi pembawa damai bagi kita. Maka kita juga harus bersukacita, membawa damai dan percaya sepenuhnya kepada Yesus. Jumat Agung
memanggil kita merenung kembali akan pengorbanan Kristus. Jumat Agung mengajar kita untuk kita hidup benar sebagaimana yang Tuhan inginkan. Karena apa? Karena Tuhan sudah menebus kita, membenarkan kita orang berdosa ini. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan kami atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Benar ya Tuhan, bahwa Engkau telah menyerahkan nyawa-Mu untuk tebusan dosa kami. Terima kasih Bapak. Ajar kami ya Bapa untuk hidup setia di dalam Tuhan. Ajar kami untuk hidup benar. Jangan biarkan kami hidup di dalam keberdosaan lagi. Dan ampuni kami atas segala keberdosaan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Salam sehat.